ya kita akan bahas soal itu mau ya cinta. Apakah cinta itu bisa diukur? Kalau bisa, metodologinya bagaimana? Kalau bisa, metodologinya bagaimana? Kualitatif, kuantitatif, ya apa? Tak durunge tak takok ini sih. Saman tahu jatuh cinta apa gak? Terakhir 10 tahun yang lalu sih. Iku apa sing sampean rasakan? Wah, ini ujung-ujungnya kok curhat lah. Misalnya di apa? Ya, gak apa yang sampean rasakan pas jatuh cinta Ya itu? perasaan apa ya, senang, bisa hangat, apa? Iya, perasaan hangat, terus perasaan aduh suwi banget kan. Aku lali sampai. Apa ya? Kira-kira apa sing sampean rasakan? Ya itu mau hangat, terus apa dihargai orang ngono kan, mesti sebagai Enggak, perasaan personalnya berarti hangat, seneng. Ya terus pas sama jatuh cinta itu sikap sampean untuk menghadapi cinta itu piye? Mengalami cinta itu piye sikap? Sikapnya pas waktu itu iya yo merasa bahwa dia itu milik kepemilikan, merasa dia itu sesuatu sing kudu tak jaga ngono. Rasanya kayak gitu. Orang itu tahu nggak kalau sampean jatuh cinta? Kayaknya sih tahu. Dari sikapmu yang seperti apa? Dari sikap yang perhatian, terus Kepethuk arek yang arek gak jelas. yang guyu gak jelas, terus salting aneh ngono kan. Nah, terus Apa mana yo? Yo ikulah kurang lebih seperti itu. Aku terakhir lama banget dan kayaknya hidupku jauh sih dari persoalan itu. Aduh ngenes banget. Enggak, berarti kan gini, perempuan itu ketika bagaimana caranya dia mengerti lek sampean niku cinta mbek sampean. Kan dari sikap-sikap sampean yang sengaja atau tidak sama tunjukkan kepadanya. Lek gak sengaja berarti karena sampean tidak bisa menahan perasaannya, akhirnya berefek nang sikap sampean kan. Akhirnya kayak oh iya arek iki seneng ambek aku, didelok oh ketok arek iki seneng ambek aku. Lek sengaja berarti memang sampean sengaja supaya dia itu tahu dan merespon cintamu. Tapi lek sampean menengahi tidak menunjukkan tanda-tanda, sampean tidak akan diketahui bahwa sampean itu jatuh cinta. Jadi ukuran apakah cinta itu bisa diukur atau tidak, lek konteksnya dua orang itu diukur melalui sikapnya. Lek sikapnya sesuai dengan kaidah-kaidah atau standar-standar baik atau perhatian atau layaknya orang umum jatuh cinta, ya itu ukurannya. Tapi kalau ukuran personal ya gak iso. Seberapa dalam aku mencintainya, nah, itu kadang tidak bisa diukur. Jadi ukuran yang dipahami sementara ini adalah seseorang mencintai awake dhewe ya, atau kita mencintai seseorang karena sikap itu akhirnya membuat cinta itu bisa diukur. Iya, jadi kalau cinta itu pengalaman subjektif, seberapa dalam cinta itu gak bisa diukur karena pengalaman personal ya. Tapi kalau kita yang memandang orang lain ya, maksudnya kalau mau memandang cintaku secara objektif, objektif berarti kan bisa diukur ya, punya objek. Misal aku menilai seberapa dalam sih cinta Uzair terhadap Luna Maya misalnya ya, maka aku akan melihat sikap-sikapnya Uzair karena itu yang paling memungkinkan untuk dilihat, bukan melihat berapa dalam gejolak batin yang ada di dalam Uzair. Gak iso, karena itu goib kan ya, gak iso. Tapi dari cara dia memasang foto Luna Maya di beranda rumahnya, misal di tembok atau apa, itu sudah menunjukkan oh sampai ngono ya, terus di dompetnya ada fotonya Luna Maya misal atau artis-artis yang lainnya.
Jadi ukuran cinta yang objektif itu ukurannya itu pada sikap-sikap yang nampak. Meskipun tidak bisa mewakili sepenuhnya. Tapi hanya itu yang bisa mengukur. Oke. Terus sikap yang nampak itu pun kalau memang mau diukur ya, apakah serta-merta otomatis, maksudnya berhubungan secara linear ya? Ya pasti berhubungan. Cara setiap orang dalam mengaplikasikan cinta kan beda-beda. Nah, karena caranya berbeda-beda, makanya kadang standar untuk mengukur cintanya seseorang itu juga beda-beda. Cuman secara umum, kan orang sudah kelihatan dari sikapnya kan ketika dia jatuh cinta. Dengan standar umum pula. Oh layaknya orang umum yang jatuh cinta, pastinya dia mengirim bunga. Atau pastinya dia ngechat setiap hari. Ingin stalking IG-nya, stalking story WhatsApp-nya. Suwi banget aku. Suwi banget lah, Pan, maksudnya. Iya, kering lah. Hatiku kering loh, bahasa. Jadi kayak memang susah loh untuk merecall hal itu karena nggak relate loh hari ini. Nah, makanya bagi dua orang yang jatuh cinta, kita jangan terlalu pede mengetahui berapa dalam perasaan seseorang. Misal, aku yakin aku cinta sampai aku, tapi nggak pernah tahu kamu buktinya. Berarti kan penilaian kita terhadap cintanya seseorang kan itu subjektif. Jangan-jangan kita menilai itu hanya untuk ini melegakan atau apa? Memberikan menyenangkan diri kita sendiri. Verifikasi perasaan bahwa oh ya ngono tok. Iya, supaya menyenangkan diri kita sendiri. Menyenangkan diri. Mosok guyu disebut seneng. Kadang kan guyu karena ya cuman sekedar apa? Ya apresiasi, sekedar respect, bukan cinta, iya kan. Makanya ukuran kalau ada dua orang yang jatuh cinta, harusnya dia itu saling memverifikasi, rutin memberikan perhatian. Lainnya satu hari tidak diberi perhatian, harusnya dia bertanya. Ngono kan? Nah, mengukur konsistensi cinta secara objektif itu dilihat dari konsistensi perhatian yang dia berikan atau konsistensi kesetiaan yang dia lakukan. Misal dia selingkuh kamu sebut masih cinta, dia cuman luput misal, cuman kilap, nggak bisa begitu. Makanya bagi semua sejolius dalam menganalisa gerak-gerik pasanganmu, begitu pula dalam rangka untuk memberikan cinta kepada pasanganmu juga harus cerdas. Oke, balik nang identifikasi ya. Kalau tadi kan identifikasi diri sendiri. Sekarang masuk ke identifikasi orang lain. Ya apa caranya EDW memverifikasi bahwa oh iya, arek itu memiliki hal yang sama dalam persoalan perasaan ning awake dhewe. Punya ketertarikan kan maksudnya. Punya ketertarikan yang sama ngono. Semisal aku wis mencoba menaruh hatiku ya, diriku pada dengan nama-namanya dia tiap hari kan, yang aku pikirkan, yang aku ingat ketika semisal senang ngono kan. Aku ya apa verifikasi perasaan iki ngono ketika ke orang lain. Maksudnya verifikasi be? Ingin mencari bahwa dia juga punya perasaan yang sama. Ya diteliti dari sikapnya ke kita. Cuman itu satu-satunya cara. Nah, penelitian atau afirmasi atau verifikasi yang paling nyata adalah dari pengakuannya. Paling simpel kalau kita suka sama seseorang dan orang itu suka sama kita, ketika kita sudah berhubungan lama ya tinggal ditanya, kamu suka nggak sama aku? Itu paling simpel. Rata-rata artinya dibangun kan, Van? Enggak gini. Cinta itu dibangun kan? Enggak kan tadi pertanyaannya bagaimana caranya memverifikasi kalau orang yang kita sukai juga suka balik. Simple, tinggal tanya aja. Ya. Tapi kan tidak semua orang
bertanya itu kan mudah, ya mudah. Saya bertanya loh, kok tiba-tiba tak kok ngene? Ya soalnya dari gerik-gerikmu kamu kata kok seneng aku disalah, tak verifikasi kira-kira kamu seneng ambek aku apa enggak. Gitu. Seneng enggak kamu? Enggak, oh ya wes. Ya, ngono. Cuman verifikasi takok ae, itu paling mudah. Yang kedua, kalau misal kamu malu untuk bertanya dia suka sama kamu apa tidak, ya kamu meneliti dari gerak-geriknya, kamu kumpulkan data-data, ikut tanya temannya, terus mencari tahu gestur atau gemul ya ketika dia ketemu sama kamu, kronik-kronik kecil dari lirikan matanya, gerakan tangannya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya saat ngechat kamu. Terus kamu komparasikan, apakah dia juga begini kepada laki-laki lain? Oh ternyata tidak, ada pengkhususan di wilayah kamu dengan kata-kata yang khusus hanya dipersembahkan untuk kamu. Oh, ada kemungkinan dia tertarik sama kamu. Sampai suatu ketika, oh ya dia tertarik sama aku. Oke, aku akan ciptakan kalimat supaya dia itu juga terikat dengan aku. Aku suka kamu suka nggak sama aku? Ayo kita jadian. Iya. Iya, bagiku antepan ya, karena pengalamanku untuk soal itu kan tidak mudah, banyak dilalui. Terletak di mana? Ya dalam menumbuhkan kesukaan atau gimana? Iya, ya karena mungkin aku kan pernah melalui masa kritis, kok kudu kritis ya, masa terpuruk lah karena hal itu. Akhirnya membuat persepsiku ya tak hancurkan bahwa cinta itu selalu menyenangkan. Bahasanya kan seperti itu ya. Ada loh orang yang mau untuk menjauhi seseorang yang dia cintai karena dia merasa kayaknya lebih baik tinggal meninggalkan dia deh, untuk nggak menyakiti lebih lanjut diri kita sendiri. Itu beda pembahasan. Itu beda pembahasan ya. Beda pembahasan. Yang kita tanyakan kan bagaimana cara kita tahu bahwa dia itu suka sama kita. Ya dari gerak-geriknya atau dari ungkapan dia langsung. Nah, urusan kita ketika jatuh cinta dan bagaimana cara kita menyikapi perasaan kita, itu dua hal yang berbeda. Tergantung trauma, lingkungan, atau referensi bagaimana cara kita menyikapi cinta. Nah, harusnya perasaan cinta gue membuat kita optimis. Iya sih, optimis. Adanya rasa sakit, trauma dan lain sebagainya kan karena kita secara radikal memaknai bahwa objek cinta itu hanya satu, hanya dia seorang. Padahal cinta yang tumbuh kadang itu nggak ada kaitannya sama dia nantinya, tapi dipantik oleh dia boleh jadi begitu. Kadang ada ada aspek-aspek di luar dirinya yang membuat kita itu juga semakin cinta. Misalnya kita sudah menikah, dia punya anak, aku mencintainya karena anak yang dihasilkannya. Jadi aku semakin tidak bisa berpisah sama dia karena dia memiliki masa depanku. Jadi jangan terlalu radikal menanamkan cinta pada satu objek. Hasilnya kecewa. Bener gak? Sih? Bener gak? Iya bener Van, tapi faktanya kadang ketika direfleksikan sendiri ya untuk diterapkan itu sesuatu yang ya kadang urusan hati itu kan emang gak konsisten. Ya cinta itu ego ya, karena ego maka dia sifatnya itu keras kepala. Sejauh dia ego keras kepala ya dia sulit dibilangi. Makanya aneh orang yang mengatakan kalau orang jatuh cinta itu tai kucing rasa coklat. Terus ada mana? Jangan berbicara dengan orang yang jatuh cinta, percuma. Enak sih mengatakan begitu. Karena apa? Karena orang yang semacam itu ketika jatuh cinta hanya mengandalkan ego, tidak berusaha meneranginya dengan akal. Ketika dia menggunakan akal dan tidak percaya egonya, maksudnya ego itu juga penting kan, itu juga berbahaya.
Karena yang membuat kita humanis itu kan rasa cinta, bukan akal kan. Rasa mengasihi yang sifatnya itu sangat luas, bukan akal ya. Akal itu sifatnya matematis saja kan. Cinta justru yang membuat orang nampak humanis, menangis kan. Ya, akan sangat berbahaya kalau cintaku tidak dikendalikan dengan akal. Iya, maksudnya dikendalikan itu diterangi dengan akal. Dengan begitu kan cinta tahu proporsinya yang paling sempurna. Dia kerjasama sama akal itu. Dan jangan pula akal mendominasi cinta. Ya kan? Kalau akal mendominasi cinta, maka cinta kehilangan arah. Ya, anak itu pesimisme. Kehilangan arah, dia pesimis, trauma. Kan ego semua ya kan, pesimis, trauma. Jangan sampai akal terlalu mendominasi cinta. Ketika akal mendominasi cinta, yang timbul adalah ya cinta tak terarah. Itu sama saja kita ingin mengatakan bahwa kita murni mencintai akal kita. Ya kan? Kalau kita iska akal lah, jadi kita kan punya kecintaan yang lebih terhadap akal kita. Nah, radikalisme cinta terhadap akal ini kan nggak boleh. Itu kan nanti akhirnya kita tidak bersifat humanis, semena-mena terhadap seseorang. Akhirnya tidak timbul itu perasaan cinta, nggak humanis lah bahasanya. Justru sesuatu yang sifatnya akli ya juga harus punya landasan humanisnya. Pengertian terhadap seseorang. Pengertian itu selain matematis juga harus menghargai perasaan orang. Menurutmu Bang, dalam ini mungkin pertanyaan klasik ya, soal imagine love atau cinta nggak harus memiliki. Cinta nggak harus memiliki. Pada prakteknya apakah benar itu? Apakah bisa dimaknai sebagai ya cinta itu mau kan? Kalau cinta kan selalu untuk dua subjek kan. Iya. Nah, menurutmu ketika subjek ini hilang, dia bisa dimaknai sebagai tidak. Cinta selalu memiliki objek. Tidak mungkin cinta tidak memiliki objek. Kamu cinta siapa? Selalu ada objeknya. Persoalannya adalah kau bisa menjalin komitmen atau tidak. Yang dimaksud cinta tidak harus memiliki adalah cinta tidak harus membangun komitmen. Itu kan maksudnya kan. Aku mencintai dia, aku memiliki dia sebagai orang yang aku cintai. Tapi aku tidak memilikinya sebagai satu komunitas sosial, sebagai pacarku misalnya, sebagai apa? Sebagai istri. Dia diikat oleh satu komitmen. Anak yang begitu. Jadi cinta selalu punya landasan objek. Tidak mungkin cinta tidak berlandaskan objek. Iya, lahirnya cinta karena kita memandang satu objek. Tidak mungkin ada cinta yang tidak ada objeknya. Tidak mungkin. Bahkan fetish cinta. Ya. Cinta terhadap sakura ada objek. Selalu punya objek. Persoalannya adalah hubungan objek yang dia cintai dengan dirinya itu bagaimana. Itu imajinasi kita yang membangun, dibantu melalui akal supaya menjadi realistis. Ada yang mengatakan aku tidak harus membangun komitmen sama dia. Lalu lantas cinta yang menggelora dalam batinmu bagaimana akan menuntun hidupmu kalau kau tidak berusaha membangun komitmen sama dia. Sementara hidupmu adalah untuk cinta. Jadi lantas bagaimana hidupmu akan teratur jika kau tidak berusaha membangun satu komitmen kepadanya. Itu kan jadi pertanyaan. Artinya kau harus mengobjektifikasikan bahwa cintamu kepadanya dia hanyalah objek. Objek bisa berubah. Maka kamu harus juga tahu bahwa cinta juga terus berkembang. Cinta tidak berkembang, stagnan
prakteknya stagnan dalam satu objek cinta, itu tidak bisa. Itu penyakit menurut saya. masa Iya, kalau kita mencintai satu orang wanita, dia juga berproses. Kamu juga harus siap bahwa nanti dia itu berubah. Wanita yang kita cintai hari ini barangkali bukan wanita yang kita cintai 3 tahun lagi, yang membuat kita ilfil dan lain sebagainya. Nah, komitmenmu itu yang menjadi pagar itu tadi, yang menjadi pagar, yang ikhlas terhadap seluruh perubahannya. Itu kan tidak murni cinta, juga ditopang dengan akal dan kehidupanmu dan falsafah hidupmu kan. Tanggung jawab dan Tiba-tiba kamu pacarmu pindah agama. Ya pi, karena anak kemungkinan ngono. Terus apa yang membuatmu bertahan? Ada orang yang kemudian gak ikut, padahal kamu dulu cinta mati, tapi karena beda agama kamu melepaskannya. Dari prinsipmu terhadap cinta itu juga harus dibimbing oleh akal agar cinta itu berlabuh ke pelabuhan yang realistis ya, yang sesuai, tidak pada dengan akal. Ya, dengan akal. Akal menunjukkan jalannya. Cinta yang menggerakkan. Anjing. Pirang menit ini? Pirang menit sih? 22 menit. Wes ya, ceru. Ikut. Ya nek pamungkas. Ayo coba pamungkas apa? Ya ikut, maka lek ada mungkin orang itu pernah mengalami saat ketika dia kecewa karena terlalu menginginkan seorang itu biasa. Sakitnya kadang juga membuat trauma dan lain sebagainya. Ya iya, sakit hati itu biasa, bagian dari proses menjadi manusia. Yang tidak biasa itu adalah dia terjebak dalam sakit hati yang bertahun-tahun dan lain sebagainya. Pokoknya dia mempertahankan rasa sakitnya, mempertahankan imaji kekecewaannya. Dia ingin hidup di situ, menjalankan kehidupan dan falsafah hidupnya dalam filsafat kekecewaannya. Itu yang menurut saya tidak tepat. Tidak tepat dalam pengertian begini, bukan berarti itu salah. Artinya dia tidak akan survive dalam hidup ini, dalam urusan cinta. Kehidupannya akan terganggu, terus alamnya juga akan terganggu. Dia tidak akan menjadi orang yang optimis dalam menatap kehidupan. Sendi-sendi ekonominya juga akan terganggu karena persoalan cinta yang semacam itu. Maka saran kita supaya seluruh problem hidupnya terselesaikan, ya jangan terlalu mendewakan prinsip ya yang seperti itu. Yang lebih besar daripada prinsip hidupmu adalah kehidupanmu kan. Iya sih. Daripada prinsip hidup, mending kehidupan itu ya dijalani dulu lah. Dijalani sesuai dengan planning akal, dilakukan dengan ikhlas, dengan hati yang cerah. Ya, kekecewaan sesekali boleh, tapi jangan terlalu terjebak dalam. Terima kasih.